Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi guru kembali bertemu dengan saya di channel Eva Mustafa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial penyusunan madrasah tahun 2020. Mudahan ini singkat, padat, dan lebih teknis. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang sudah terbit KMA 183 dan 184 pada madrasah, maka sudah jelas silabus pembelajaran pun akan berubah. Dan kalau saya browsing di Google itu belum ada blog-blog yang menyediakan silabus yang mungkin bisa Bapak Ibu copy paste. Kenapa demikian? Ya karena baru itu dia, baru. Nah, membuat silabus itu memang bukan perkara yang mudah. Apalagi sekarang kita dibenturkan dengan informasi yang kita dapat dari orang lain, baik itu dari blog-blog ataupun dari rekan kita yang menyuguhkan format yang berbeda-beda, sehingga kita ini kebingungan mana nih silabus yang harus kita pakai. Bahkan ketika kita diperiksa oleh pengawas atau atasan kita, kita tidak bisa menyampaikan atau bisa menguatkan bahwa inilah silabus produk kita yang baik dan benar. Maka dari itu saya akan menjelaskan bagaimana nih membuat silabus yang baik dan benar secara singkat. Bapak Ibu sekalian, yang pertama harus kita ketahui adalah dasar. Dasarnya apa kita membuat silabus itu, supaya nanti ketika ditanya ketika kita membuat silabus formatnya seperti ini, formatnya seperti itu, ditanya, Bapak Ibu ini dari mana dasarnya, formatnya dari mana, kok seperti ini, Bapak punya dasarnya dari mana? Nah, ini yang harus kita ketahui untuk dasar penyusunan silabus pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 itu. Yang pertama adalah jelas KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Nah, ini KMA-nya ini sudah filenya sudah siapkan di link download pada video-video sebelumnya di KTSP. Silakan Bapak Ibu bisa download ini KMA-nya. Ini dasarnya dari sini. Jadi kita membuat silabus itu mempunyai dasar, tidak begitu saja copy paste atau contek sana contek sini, tapi kita mempunyai dasar. Ini dasarnya, dasar yang kita pakai. Ini untuk PAI dan bahasa Arab. Kalau untuk umumnya tentu kita merujuk kepada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Nah, di sini sudah dijelaskan Permendikbudnya. Jadi kita punya landasan. Jadi ketika ditanya, Bapak Ibu buat silabus ini seperti ini tuh dari mana? Kita sampaikan bahwa kita buat seperti itu dari KMA. Maka ketika ada perbedaan format dari sana sini, kita tidak usah bingung dan tidak usah merasa, wah jangan-jangan nih silabus kita salah. Tidak usah, karena kita sudah punya landasan. Apa landasannya? Nah, ini dia KMA ini dan Permendikbud. Nah, kemudian tahapan membuat silabus itu bagaimana sih? Saya ringkas saja untuk mempermudah. Memang di KMA atau di Permendikbud juga dijelaskan langkah-langkah penyusunan silabus, tapi saya akan memberikan tip dari saya yang lebih mudah dan lebih singkat. Tahapannya apa saja? Saya membagi 3 tahap. Ini yang pertama ini adalah identifikasi komponen. Kita identifikasi komponennya. Jadi komponen silabus itu apa saja sih? Nah, kita identifikasi. Nah, dari mana ini kita identifikasi komponennya? Ya jelas dari KMA tersebut. KMA sudah menjelaskan apa saja komponen-komponen silabus itu. Yang kedua, setelah kita mendapatkan komponen, baru kita membuat formatnya. Format silabus itu berdasarkan dari komponen-komponen tersebut. Jadi kita tidak mengurangi komponen itu. Maka karena tidak mengurangi, jelas format silabus kita itu benar sesuai apa? Sesuai dengan peraturan, yaitu KMA. Kita buat format.
Kalaupun mau ditambah itu modifikasi, silahkan. Dari kita untuk mempermudah kita, silahkan saja, sah-sah saja kalau mau modifikasi. Itu selama itu tidak memberatkan kita. Tapi saya pikir kalau kita menyesuaikan dengan peraturan itu malah lebih simpel, lebih mudah. Kemudian yang ketiga, setelah membuat format baru kita analisis SKL dan standar isi. Analisis SKL-nya apa dan standar isinya apa. Analisis SKL dan standar isi ini, kemudian juga kita membuat format ini, lalu juga identifikasi komponen ini, kita dari mana nih, dasarnya mana? Dasarnya adalah yang ini, KMA nomor 183 tahun 2019 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini untuk pelajaran umum. Nah, ini dasarnya. Ini dasarnya. Jadi kita tidak usah bingung lagi karena kita sudah punya dasar. Lalu kita masuk identifikasi komponen. Nah, komponennya apa saja sih menurut KMA ini? Nah, ini komponen silabus menurut KMA 183 ini ada 9 komponen. Yang pertama identitas mata pelajaran. Yang kedua identitas madrasah. Jadi nama madrasah dan kelasnya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi inti. KI1, KI2, KI3 dan KI4. Yang keempat kompetensi dasar KD1, KD2, KD3 dan KD4. Selanjutnya adalah materi pokok. Yang keenam pembelajaran. Yang ketujuh penilaian. Yang kedelapan alokasi waktu. Dan yang kesembilan adalah sumber belajar. Nah, ini adalah 9 komponen silabus. Manakala 9 komponen ini dalam silabus kita, maka silabus kita itu sudah berdasarkan dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Bapak dan Ibu sekalian, kalau lihat dari komponen-komponen ini dan kita bandingkan dengan silabus-silabus yang selama ini kita punyai ataupun silabus yang kita dapat dari beberapa blog atau situs. Di sini ini lebih simpel. Kenapa saya bilang simpel? Di sini sudah mengerucut, sudah di situ tidak ada indikator pembelajaran. Di sini tidak ada, di sini indikatornya tidak ada. Nah, cukup 9. Apakah ini sudah cukup memenuhi untuk silabus? Saya pikir ini sudah cukup. Kenapa? Karena ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, baru setelah komponen 9 ini kita temukan, buatlah kita format sesuai komponen ini. Kita buat formatnya. Formatnya seperti apa silabus? Mudah saja. Kita merujuk saja kepada komponen-komponen yang tadi kita temukan dari KMA. Nah, pertama apa? Bikin judulnya dulu, silabus pembelajaran di atas. Lalu kita tuangkan di sini poin-poinnya, mata pelajaran. Nah, ini komponen 1, nama madrasah, kelas, ini poin 2 atau komponen 2. Nah, lalu di sini kompetensi inti KI1, KI2, KI3, KI4. Nah, ini untuk identitas. Ini KI-nya. KI ini ada di komponen nomor 3. Nah, lalu kita buat kolom. Kita buat kolom. Di sini saya buat kolom ada 6 kolom. Karena di sini 3, di kolomnya ada 6. Jadi 9 komponen. Komponen yang keempat di sini KD. Kita masukkan KD. Untuk KD ini mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tinggal copy paste saja dari KMA 183. Di sini ada KD-nya. Kemudian materi pokok Bapak Ibu tinggal menganalisis atau nanti memetakan dari KD ini kira-kira materi pokoknya apa. Nah, kemudian pembelajarannya seperti apa, penilaiannya bagaimana, alokasi waktunya berapa untuk KD tersebut, kemudian sumber belajarnya dari mana, apakah dari buku atau media yang lain. Nah, ini sumber belajarnya. Nah, jadi kesemuanya ini berdasarkan apa? Berdasarkan KMA. Jadi KD kita bisa copy paste dari KMA. Untuk materi pokoknya, nah kalau kita kebingungan, Bapak Ibu bisa lihat dari silabus yang kita punya di silabus PAI yang 2016. Nah, ini hampir sama, hanya saja jangan copy paste begitu saja karena Bapak Ibu harus bandingkan
dan dilihat KD-nya sama atau tidak. Kalau sama, bisa copy paste ke sini. Materi pokoknya apa, pembelajarannya bagaimana, penilaiannya seperti apa, itu bisa copy paste saja, bisa disesuaikan. Hanya ingat patokannya KD-nya, lihat KD-nya sama tidak. Kalau yang sama bisa kita copy pastekan ke sini. Nah, ini adalah cara membuat silabus. Ini buat silabus. Saya pikir sangat mudah sekali dan lebih singkat. Jadi tidak usah bertele-tele banyak ini itu. Nah, akhirnya kita kebingungan, bahkan kita tidak tahu dasarnya apa untuk silabus kita. Dengan KMA 183, mudah-mudahan itu bisa sesuai dengan peraturan. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi Bapak Ibu bisa download KMA 183 184, itu bisa di-download di link video saya sebelumnya di tutorial penyusunan KTS PRA MI. Juga di situ ada di tutorial penyusunan KTSP dokumen 1 MTS. Di situ ada link-linknya, silahkan bisa di-download. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang tentang tutorial penyusunan RPP 2020. Salam guru bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.